Pernahkah kamu merasa kamu sudah bekerja keras, sudah menahan diri, sudah mencoba hidup hemat, tapi hidupmu tetap seperti berputar di tempat? Setiap awal bulan kamu berjanji, bulan ini harus lebih baik dari sebelumnya. Tapi yang terjadi selalu sama. Pertengahan bulan sudah mulai cemas, akhir bulan mulai meminjam, dan awal bulan berikutnya, kamu kembali pada titik semula. Kalau ini terasa familiar, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak dibicarakan di rumah, dan tidak disampaikan di tempat kerja. Kebiasaan kecil yang salah bisa menghancurkan masa depan tanpa suara. Yang membuatmu sulit kaya biasanya bukan keputusan besar, tapi keputusan kecil yang kamu anggap tidak apa-apa. Kebiasaan kecil yang kamu biarkan, sikap kecil yang kamu anggap normal, dan pola hidup kecil yang kamu pikir akan membaik sendiri. Padahal tidak. Kebiasaan kecil itu seperti tetesan air. Diam, tak terlihat, tapi perlahan merusak fondasi keuanganmu dari dalam. Hari ini, kamu akan melihat gambaran utuhnya. Dan ketika kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi, kamu tidak akan memandang uang dengan cara yang sama lagi. Banyak orang berpikir mereka tidak punya uang. Padahal, yang mereka tidak punya sebenarnya adalah kendali. Tanpa rencana, kamu berjalan dengan mata tertutup. Kamu hanya bereaksi. Ketika uang datang, kamu keluarkan. Ketika ada keperluan mendadak, kamu panik. Ketika saldo menipis, kamu menyalahkan keadaan. Padahal, solusi paling efektif dalam keuangan bukan menambah penghasilan, tapi menambah kesadaran. Rencana tidak mengubah hidup dalam sehari, tapi rencana memaksamu untuk sadar. Sebenarnya uangku lari kemana selama ini? Apa saja pengeluaran yang tidak penting? Apa yang harus aku hentikan? Apa yang harus aku mulai? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini seringkali cukup untuk mengubah hidup seseorang. Karena keuangan itu bukan soal angka. Keuangan adalah soal kesadaran. Orang yang hidup tanpa rencana akan selamanya menjadi korban keadaannya. Orang yang punya rencana akan selalu punya peluang untuk menang. Inilah dosa yang paling sering terjadi, tapi paling jarang disadari. Setiap kali penghasilanmu naik sedikit, kamu memberi hadiah pada diri sendiri. Dan itu tidak salah. Yang salah adalah ketika hadiah itu berubah menjadi kebiasaan. Harga kopi naik, langganan bertambah. Beli sesuatu yang awalnya hanya sesekali, sekarang jadi kebutuhan. Gaya hidup naik lebih cepat daripada peningkatan pendapatan. Ini seperti balapan yang tidak akan pernah kamu menangkan. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka bukan miskin. Mereka hanya sedang membiayai gaya hidup yang tidak sejalan dengan pendapatannya. Kaya itu bukan tentang menambah pendapatan. Kaya itu tentang menjaga gaya hidup tetap rasional ketika pendapatanmu meningkat. Lambatkan sedikit langkahmu, jaga jarak dengan gengsi, dan ingat satu hal. Tuhan menguji manusia bukan hanya dengan kesusahan, tapi juga dengan kenaikan pendapatan. Dan tidak semua orang lulus. Tidak ada badai yang datang dengan pemberitahuan. Tidak ada masalah yang mengirim pesan dulu sebelum tiba. Sakit, kecelakaan kecil, perbaikan rumah, motor rusak, hal-hal kecil seperti ini yang membuat orang terpuruk. Tanpa dana darurat, hidupmu berubah menjadi serangkaian panik. Panik hari ini, panik minggu depan, panik bulan depan. Dan panik itu memaksa orang mengambil keputusan salah. Utang cepat, kartu kredit, pay later, pinjol. Bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Dana darurat bukan untuk membuatmu kaya. Dana darurat untuk membuatmu tidak hancur. Dan bertahan adalah bagian penting dari menjadi kaya. Utang konsumtif itu berbahaya bukan karena jumlahnya,
tapi karena rasanya ringan. Ah, cuma 50.000. Ah, cicilannya kecil. Ah, nanti juga lunas. Tapi ketika semuanya ditotal, itulah yang membuat hidup terasa sesak. Utang konsumtif mengikatmu dengan cara yang halus. Bukan memiskinkanmu secara langsung, tapi membuatmu kehilangan masa depan. Karena setiap rupiah yang kamu pakai untuk membayar masa lalu adalah rupiah yang tidak bisa kamu gunakan untuk membangun masa depan. Tidak ada orang yang tenang hidupnya ketika masa depannya dipakai untuk membayar masa lalu. Banyak orang tidak maju bukan karena bodoh, tapi karena menganggap dirinya sudah tahu. Padahal, cara terbaik untuk tetap miskin adalah berhenti belajar. Keuangan itu seperti air yang mengalir. Jika kamu tidak belajar mengarahkannya, air itu akan mengalir kemanapun, kecuali ke tempat yang kamu inginkan. Dan masalahnya, banyak orang merasa baik-baik saja, padahal hidupnya sebenarnya berantakan. Bukan karena uangnya sedikit, tapi karena tidak ada pengetahuan yang memandunya. Coba tanya diri sendiri, kapan terakhir kali kamu belajar tentang uang? Kapan terakhir kali kamu membaca buku tentang keuangan pribadi? Kapan terakhir kali kamu menonton video edukatif, bukan sekedar hiburan? Kapan terakhir kali kamu mencatat sesuatu tentang pengeluaran? Kebanyakan orang menghabiskan jam demi jam untuk media sosial, tapi tidak punya 5 menit saja untuk mempelajari sesuatu yang dapat menyelamatkan masa depan mereka. Padahal, pengetahuan kecil pun bisa menyelamatkan hidup seseorang. Jika kamu tahu cara kerja bunga berbunga, kamu mungkin tidak akan sembarangan berutang. Jika kamu tahu cara kerja tabungan jangka panjang, kamu mungkin akan lebih rajin menabung. Jika kamu tahu cara kerja psikologi pengeluaran, kamu bisa menghindari banyak keputusan buruk. Belajar keuangan itu bukan tentang jadi ahli. Belajar keuangan adalah bentuk self-respect, bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Karena dengan belajar, kamu mengirim pesan kepada dirimu, aku peduli pada masa depanku. Dan orang yang serius pada masa depannya, percaya atau tidak, hampir selalu menemukan jalannya. Ada masa dalam hidup di mana kamu akan duduk sendirian dan bertanya kepada diri sendiri, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku selalu kekurangan? Kenapa aku merasa berjalan tapi tidak maju? Kenapa orang lain bisa, sementara aku tidak? Dan seringkali jawaban itu bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu malas, bukan karena kamu kurang pintar. Jawabannya sederhana, kamu hanya belum tahu caranya. Kita semua tumbuh dari lingkungan tertentu. Ada yang diajari menabung sejak kecil, ada yang dibiasakan disiplin, ada yang mengenal investasi, ada yang hidup dalam keluarga yang penuh edukasi finansial. Tapi sebagian besar orang tidak punya itu semua. Mereka tumbuh dengan mental yang penting cukup. Mereka dibesarkan dengan pola pikir yang penting bertahan. Mereka melihat orang tuanya bekerja keras, tapi tidak pernah tahu bagaimana uang benar-benar bekerja. Dan tanpa sadar, pola itu turun ke generasi berikutnya. Tidak ada yang salah dengan hal itu, karena kamu tidak memilih di mana kamu dilahirkan. Tapi hari ini, kamu bisa memilih akan melanjutkan pola itu atau memutusnya. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Bahkan sebelum kamu menabung, sebelum kamu mengurangi gaya hidup, sebelum kamu belajar investasi, kamu harus menyadari satu hal. Aku pantas hidup lebih baik. Aku pantas punya stabilitas. Aku pantas punya masa depan yang tenang. Jika pikiranmu berubah, hidupmu perlahan ikut berubah. Perubahan finansial bukan terjadi karena keputusan besar, tapi karena ribuan keputusan kecil yang kamu buat tanpa disadari setiap hari. Orang sukses tidak langsung berubah dalam semalam. Mereka berubah perlahan,
Langkah kecil demi langkah kecil, kebiasaan kecil demi kebiasaan kecil. Dan yang membuat kebiasaan bekerja adalah kesederhanaannya. Kebiasaan tidak harus kompleks. Kebiasaan harus mudah dijalankan. Mulailah dengan hal kecil. Catat pengeluaran kecil walaupun hanya 5.000. Karena orang yang tidak mampu mencatat 5.000 tidak akan mampu mengelola 5 juta. Sisihkan uang kecil setiap hari. Tidak peduli jumlahnya. Karena menabung itu bukan soal nominal, tapi soal identitas. Ini aku adalah orang yang menabung. Perlahan kurangi gengsi. Tidak perlu memaksa diri untuk terlihat kaya. Karena ketenangan batin jauh lebih berharga daripada kesan mewah yang hanya bertahan sehari. Belajar hal kecil tentang uang setiap minggu. Lihat video edukasi, baca artikel pendek, dengarkan nasihat yang benar. Kebiasaan belajar ini akan mengubah sudut pandangmu. Dan ingat, tidak perlu cepat, tidak perlu hebat, tidak perlu langsung stabil. Yang kamu butuhkan adalah konsistensi. Setetes demi setetes, pelan tapi pasti, kebiasaanmu mulai membangun dinding baru dalam hidupmu. Dinding yang melindungimu dari kesalahan masa lalu. Jika kamu melakukan perubahan kecil hari ini, besok, dan lusa, 5 tahun dari sekarang, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih ya, karena dulu aku berani memulai." Hidupmu tidak harus sempurna untuk menjadi lebih baik. Tidak perlu semuanya rapi. Tidak perlu semuanya stabil. Tidak perlu semua masalah selesai. Yang kamu butuhkan hanya arah yang benar dan keberanian kecil untuk melangkah ke sana. Dan mungkin hari ini adalah titik balik itu. Titik di mana kamu berhenti melawan hidup dan mulai berdamai dengannya. Titik di mana kamu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengambil kendali kembali. Saat kamu mulai melihat bahwa uang bukan musuhmu, bukan alasan kamu stres, bukan sumber semua kecemasan, tetapi cermin dari kebiasaanmu, keputusanmu, dan caramu memperlakukan diri sendiri. Uang tidak pernah jahat. Uang hanya memperbesar apa yang sudah ada di dalam dirimu. Jika dirimu kacau, uangmu ikut kacau. Jika dirimu teratur, uangmu ikut teratur. Karena ketika pikiranmu tertata, uangmu perlahan akan mengikuti. Ketika kebiasaanmu berubah, hidupmu mulai ikut berubah. Tidak cepat, tapi pasti. Mulai hari ini, kamu tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Tidak perlu mengubah seluruh hidupmu. Cukup pilih satu kebiasaan kecil saja. Satu hal yang bisa kamu lakukan, bahkan ketika kamu lelah. Bahkan ketika kamu sibuk. Catat pengeluaran. Tahan satu godaan kecil. Sisihkan uang koin. Matikan satu gengsi. Belajar 5 menit. Dan ulangi. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Karena orang biasa dengan kebiasaan yang benar lebih berbahaya daripada orang pintar dengan kebiasaan yang salah. Orang pintar bisa tersandung karena keputusan buruk. Tapi orang biasa yang konsisten akan berjalan lebih jauh dari perkiraan siapapun. Ini perjalanan panjang. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang ajaib. Tapi ada sesuatu yang indah dari perjalanan ini. Kamu akan mulai menemukan dirimu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa hidup tidak sedang memusuhimu. Hidup sedang mengajari kamu cara menjadi lebih kuat. Dan pelan-pelan, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang mungkin sudah lama hilang. Ketenangan.
ketenangan ketika memegang uang, ketenangan ketika melihat masa depan, ketenangan ketika membuat keputusan. Selamat datang di perjalanan hidup yang lebih tenang, lebih stabil, lebih seimbang. Perjalanan di mana kamu tidak lagi dikuasai uang, tapi kamu yang memegang kendali atas hidupmu. Selamat datang di Still Balance.